Horas. Selamat pagi Amang dan Inang serta saudara-saudara warga HKBP Mampang Perapatan. Di akhir minggu ini, Sabtu 14 Mei 2025. Sebelum mendengar firman Tuhan, marilah kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 67 ayat 1 dan 4. Hai anak-anak muda dan belia. Sang Pencipta. Hai manusia muda dan dewasa, hewan dan pohon serta seisi dunia, pujilah Tuhan seluruh alam raya, karena demikian maksud Sang Pencipta. Nas Harian Almanak AKBP dari 1 Samuel 12 ayat 23 mengatakan, mengenai aku, sekali-kali aku tidak akan berdosa terhadap Tuhan oleh karena berhenti mendoakanmu. Aku akan mengajarkan kepadamu jalan yang baik dan lurus. Berhenti mendoakan orang lain adalah dosa. Saudara, mendoakan orang lain adalah tanggung jawab setiap orang beriman. Tidak benar anggapan bahwa doa adalah bagian dari kehidupan pribadi kita saja, tanpa menyadari bahwa berdoa bagi orang lain adalah kewajiban rohani. Tentu kita ingat pesan Rasul Paulus dalam 1 Timotius 2 ayat 1 dan 2. Dia katakan, karena itu, pertama-tama aku menasihatkan, naikkanlah permohonan, doa syafaat, dan ucapan syukur untuk semua orang, untuk raja-raja dan semua pembesar, agar kita dapat hidup tenang dan tenteram dalam segala kesalehan dan kehormatan. Ingatlah, doa atas orang lain adalah bentuk dasar dari kepedulian kepada mereka. Sebagai orang percaya, kita juga memiliki tanggung jawab untuk mendoakan keluarga, sahabat, gereja, dan bahkan bangsa kita. Kemudian doa itu harus diikut sertai dengan tindakan. Seringkali kita berkata, aku akan berdoa untukmu. Tetapi kita lupa melakukannya. Jadi tinggal hanya ungkapan saja. Berhenti berdoa untuk orang lain berarti kita kehilangan kasih yang sejati. Yesus sendiri mengajarkan saudara untuk mendoakan bukan hanya orang-orang terdekat dengan kita, tetapi juga musuh kita. Tanggung jawab besar ini dijelaskan
nas renungan hari ini bahwa ada dosa karena kelalaian dalam berdoa. Samuel akan tetap mendoakan umat Israel yang menolak kepemimpinan anak-anak Samuel menjadi pemimpin mereka. Juga karena menginginkan agar diangkat raja atas mereka seperti bangsa-bangsa lain. Perhatikan dengan baik. Dia tidak mau berdosa kepada Tuhan karena berhenti mendoakan umatnya. Dia kemudian hari, saudara, Rasul Yakobus di pasal 4 ayat 17 juga berkata, jadi jika seorang tahu bagaimana ia harus berbuat baik, tetapi ia tidak melakukannya, ia berdosa. Mendoakan orang lain adalah perbuatan baik yang bisa mengubah keadaan mereka. Ketika kita tidak melakukannya, kita gagal menjalankan kehendak Tuhan. Jangan hanya mengatakan akan berdoa untuk seseorang, tetapi tidak melakukan dengan sungguh-sungguh. Berdoalah bukan hanya sesaat keadaan ataupun di saat tertentu, tetapi juga dalam keseharian. Luangkan waktu untuk mendoakan orang-orang di sekitar kita, termasuk pemimpin rohani dan bangsa kita. Hindari sikap menghentikan doa atas orang yang menolakmu, sedangkan musuh pun harus didoakan. Samuel mengingatkan kita bahwa berhenti mendoakan orang lain adalah dosa. Doa bukan hanya kebutuhan pribadi, tetapi juga sebuah tanggung jawab kasih. Tuhan rindu kita menjadi perantara bagi sesama melalui doa. Karena melalui doa, kuasanya bekerja dalam hidup banyak orang. Sudahkah kita setia mendoakan orang-orang di sekitar kita hari ini? Amin. Mari kita menyanyi dari buku ND nomor 143 ayat 4. Jerusalem, Jerusalem. Oh Yesus tatap mabangsa natong marseraki rohanana toktong holo sodangi mamuse Israel sude nama nudal hon Jerusalem, Jerusalem utangi akon Mari kita berdoa. Kuatkan hati dan ingatan kami, ya Tuhan, untuk senantiasa mendoakan semua orang, agar kami tidak berdosa di hadapan-Mu. Amin. Horas, Tuhan berkati kita semua.